Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anissa Januarista dengan NPM 101205559. Di sini saya akan menjelaskan koefisien korelasi person atau product moment. Perkenalkan, nama saya Nana Heriana dari kelas G1 Manajemen. Saya merupakan mahasiswa dari STSTMI Bandung Muslim School dengan NPM 10120672. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel seiring dengan perubahan variabel yang lain, dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Untuk sekumpulan data berukuran N, koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus seperti di bawah ini, dengan keterangan R sama dengan koefisien korelasi, X sama dengan variabel bebas atau variabel pertama, Y sama dengan variabel terikat atau variabel kedua, N sama dengan banyaknya data. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu jika 0 sampai dengan positif 1 berarti itu korelasi positif atau searah, bisa juga dikatakan korelasi positif sempurna. Dan jika 0 sampai dengan negatif 1 yaitu berarti korelasi negatif atau tidak searah. Langsung saja ke contoh soal. Di sini diketahui data biaya iklan dan penjualan. Di sini diminta untuk tentukan nilai koefisien korelasi dengan metode product moment dan jelaskan artinya. Penyelesaiannya, buatlah tabel seperti di bawah ini dengan kolom X, kolom Y, kolom X kuadrat, kolom Y kuadrat, dan kolom XY. Dalam kolom X ini yaitu adalah data biaya iklan dan di dalam kolom Y ini adalah data penjualan. Nah, dalam kolom X kuadrat ini yaitu hasil dari 20 dikali 20 sama dengan 400, dan di dalam kolom Y kuadrat ini adalah hasil dari 40 dikali 40 sama dengan 1600, dan di sini ada 800 yaitu hasil dari biaya iklan dikali penjualan yaitu 20 dikali 40 sama dengan 800, begitu juga seterusnya. Dan di sini ada sigma X sama dengan 50 yaitu adalah penjumlahan dari 20 tambah 20 tambah 10 sama dengan 50, begitu juga seterusnya. Nah, kemudian setelah selesai, kita masukkan hasil ke dalam rumus seperti di bawah ini, sehingga mendapatkan hasilnya 0,86. Jadi, nilai koefisien korelasi adalah 0,86 ini artinya koefisien korelasi antara biaya iklan dengan penjualan menyatakan korelasi positif atau korelasi searah, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi antara biaya iklan dengan penjualan sangat kuat. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas umumnya digunakan untuk menguji item-item pertanyaan pada kuesioner. Apakah pertanyaan tersebut valid atau bisa juga disebut sah? Ini berarti bahwa item-item pertanyaan dalam kuesioner boleh digunakan dalam pengelolaan data berikutnya. Diketahui variabel Z pada data di samping memiliki 4 item pertanyaan dengan ukuran responden sebanyak 10 orang. Ditanyakan, hitunglah uji validitas untuk 4 item tersebut. Kemudian di sini dapat dilihat langkah-langkah pengerjaannya. Langkah pertama adalah menghitung nilai R hitung. Untuk memudahkan pengerjaan, kita buat tabel penolong yang terdiri dari kolom X, kolom Y, kolom XY, kolom X kuadrat, dan kolom Y kuadrat. Perlu diketahui, kolom X di sini diambil dari data variabel Z. Di sini saya mengambil data item 1 untuk kolom X dan kolom Y diambil dari data total score. Setelah itu, jumlahkan masing-masing kolom tersebut. Kemudian kita cari nilai R hitung dengan koefisien korelasi product moment. Di sini sudah terlihat rumusnya. Kemudian masukkan nilai-nilai yang sesuai. Jika sudah, maka hasilnya menunjukkan nilai 0,5414. Langkah kedua adalah menentukan nilai R tabel. Lihatlah tabel R berikut untuk menentukan nilai tabelnya. Nah, pada contoh di atas diketahui data N sama dengan 10 dan taraf signifikansi atau alfa 0,05. Sehingga nilai R A sama dengan N dikurangi 2 sama dengan R 0,05 sama dengan 10 dikurangi 2.
sama dengan 0,05 untuk kolom dan 8 untuk baris pada R tabel. Oleh karena itu, didapat nilai R tabelnya adalah 0,5494. Langkah ketiga adalah mengambil keputusan. Nilai R hitung dari data di atas lebih kecil dibandingkan dengan nilai R tabel, di mana R hitung yaitu 0,5414 lebih kecil daripada R tabel yaitu 0,5494, sehingga item 1 dinyatakan tidak valid. Langkah-langkah tadi dapat diterapkan pada item-item selanjutnya. Nah, di samping merupakan tabel hasil uji validitas dari keempat item variabel Z, di mana item 1 dinyatakan tidak valid, item 2 dinyatakan valid, item 3 dinyatakan valid, dan item 4 dinyatakan tidak valid.